Tetapi ingat firman Tuhan ajar kita, kalau engkau mau benar dalam memutuskan sesuatu, belajarlah untuk dahulukan orang lain daripada kepentinganmu. Kepentingan kita tuh bukanlah segala-galanya. Yang terpenting adalah kepentingan orang lain. Kenapa? Karena dengan itu kita memuliakan Bapa kita di sorga, itu firman Tuhan bilang. Karena dengan perbuatan kita, ketika engkau melakukan perbuatan baik, maka engkau sedang memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Jadi perbuatan baik gak menyelamatkanmu, tetapi dengan berbuat baik, orang lain dapat mengenal Bapa kita yang ada di sorga. Bagaimana cara kita mau punya masa depan yang baik, yang disusun dari keputusan-keputusan hidup kita? Yang pertama, dahulukan orang lain. Jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau diberkati, Anda mau punya masa depan yang cerah, Anda mau punya hari esok yang dihormati sama orang lain, yang disegani oleh orang lain, perhatikan baik. Justru ketika engkau ingin dipandang orang lain, belajar untuk memandang orang lain terlebih dahulu. Gak usah sakit dengan orang-orang yang mengecewakan kita, yang nyakitin kita. Karena hari ini kita diberkati, karena Tuhan lihat perlakuan mereka sama kita. Ini tujuan kita hidup, untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk menyelesaikan apa saja yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita suami, ini pun adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita istri, kalau saya dikasih Tuhan juga anak, kalau Tuhan kasih saya pekerjaan, bagaimana saya beres dari pekerjaan saya. Jadi kita gak usah begini, kok dia kayaknya lebih diberkati daripada saya ya. Kok kepercayaan yang diberikan sama dia lebih banyak ya daripada saya. Tunggu dulu, satu hal yang Tuhan percayakan kamu selesai gak? Wanto, tolong matikan lampu depan seperti biasa, Wanto. Tolong matikan lampu yang depan yang seperti biasa. Lampu depan itu loh. Tolong kamu matikan. Supaya tidak konslet di tengah-tengah saya takut masih lagi doa malam. Ya.
Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, Kau berikan kami waktu untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kami menutup hari ini, kami mau beristirahat. Kami mau beri waktu kami untuk kami menikmati hadirat Tuhan. Dan kami percaya kepada setiap kami yang bersungguh hati mencari wajah-Mu, maka Tuhan melimpahkan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Berkati setiap jaringan yang kami gunakan. Tuhan yang memberkati setiap alat yang kami gunakan. Kami percaya ibadah berguna dalam segala hal, baik untuk hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tiap saat di dalam hidupku. Sama-sama kita mau katakan, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu kepadaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia.
sangat ku cinta. Amin. Amin. Yes, Lord. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa.
dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapak Ibu sekali lagi katakan. Terus menyembah Tuhan, katakan Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi mari menyembah Tuhan, katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Besar Allahku, ku nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Bapak, terima kasih untuk kasih-Mu. Kami bersyukur malam hari ini kami ada semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan tiba saatnya untuk kami mau baca firman-Mu. Biar firman-Mu bergerak dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dan memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan bersama, katakan amin. Ya, malam hari ini saya akan memimpin pembacaan firman Tuhan. Saya berdoa jemaat Tuhan semua diberkati Tuhan. Sebelum kita menutup hari ini, mari kita baca firman. Kita diberkati lewat firman Tuhan yang akan diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Anda bisa buka Alkitab ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita baca satu pasal saja pada malam hari ini. Akan dimulai dari saya, lalu nanti
Bapak Ezekia dan Ibu Bernike, dilanjutkan oleh Saudara Jeffrey, Saudara Filmon, Saudari Adel, Pak Han jika bisa open mic, tapi kalau tidak bisa tidak apa-apa, Saudari Grace, dan nanti Saudara Wanto, ya, dan akan kembali berputar seperti itu sampai Kisah Para Rasul pasal yang kedua berakhir. Ya, sebentar. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saya tutup ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, puji Tuhan. Kita sudah membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Saya mau membagikan beberapa. Saya berdoa biar firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Perhatikan baik Bapak Saudara, saya menyiapkan materi pada malam hari ini, tetapi saya terberkati dengan ayat yang ke-40 dalam Kisah Para Rasul ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, perhatikan baik, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Sekali lagi, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Kita tahu bahwa kematian Tuhan Yesus itu menyelamatkan semua umat manusia. Tidak tebang pilih, tetapi semuanya lewat darah dan tubuh Tuhan Yesus. Ketika ia serahkan nyawanya di atas kayu salib, artinya kita semua mengalami keselamatan. Tetapi sesuai dengan ayat yang kita baca, firman Tuhan mengatakan pada ayat yang ke-40, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Artinya keselamatan memang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kita, tetapi tidak setiap kita merespon dengan baik keselamatan tersebut. Semua orang diselamatkan dengan cara yang sama, yaitu salib, tetapi tidak semua orang merespon salib dengan cara yang sama. Oleh karena itu jelas sudah bahwa sorga ada, neraka pun ada. Bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, Yohanes 3:16 dikatakan akan beroleh hidup yang kekal, tetapi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka firman Tuhan juga mengatakan akan binasa. Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Biarlah kita menjadi orang-orang yang merespon dengan baik keselamatan yang Tuhan berikan. Ada banyak orang-orang yang hari ini mereka Kristen, mereka melayani Tuhan. Saya punya seorang teman, dia adalah seorang yang melayani Tuhan. Saya beberapa waktu yang lalu saya kaget karena teman saya ini diberitakan dia pisah dari istrinya, dia lari dengan wanita lain, dan dia hidup dengan wanita tersebut sampai hari ini. Ya, sekian bulan ini saya begitu sedih mendengar kabar ini. Saya nggak percaya sampai ketika saya harus melihatnya sendiri. Tetapi yang lucunya teman saya ini, dia selalu pasang status bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya hari ini adalah proses untuk menaikkan level. Padahal dia sedang tinggal bersama, dia sedang hidup bersama dengan yang namanya dosa. Nah, banyak orang-orang yang seperti ini pada hari-hari ini. Mereka diselamatkan, mereka tahu, tetapi tidak semuanya merespon dengan baik keselamatan yang Tuhan berikan tersebut. Jangan sampai dosa yang kita lakukan, saya selalu katakan bahwa Yesus datang untuk kita yang berdosa, tetapi dia tidak pernah datang untuk kita yang selalu dan tetap tinggal di dalam dosa.
tetap tinggal di dalam dosa artinya merespon pengorbanan Tuhan dengan cara yang salah. Begitu sedihnya saya ketika melihat teman saya ini, dia pasang status, dia bilang bahwa Tuhan sedang memproses dia, memperlihatkan mana orang-orang yang memang baik sama dia dan tidak baik sama dia. Padahal dia sendiri sedang hidup di dalamnya, dia tinggal bersama dan dia tahu jelas-jelas itu salah. Tetapi perhatikan baik respon dia terhadap keselamatan, itu yang membuat ada salah paham di dalam konsep keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, saya mau jemaat Tuhan kita mengerti kasih dan karunia Tuhan, bahwa Tuhan menyelamatkan setiap kita, dan Tuhan butuh respon kita atas setiap keselamatan, atas keselamatan yang Tuhan berikan tersebut. Ada 3 hal yang saya mau bagikan secara cepat tentang Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Yang pertama, kita bicara tentang Roh Kudus. Kita perhatikan baik bahwa yang pertama, Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada kita untuk bersaksi. Mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berani untuk mengatakan kebenaran di atas ketidakbenaran. Ketika kita melihat sesuatu yang salah, maka kita akan berani untuk mengatakan itu hal yang salah. Ketika kita melihat dosa yang mungkin dilakukan oleh teman kita, saudara kita, atau mungkin orang-orang yang kita kenal, kita berani mengatakan ya untuk segala hal yang dia harus lepas dari hal-hal tersebut, ya, bukan karena ndak enak, saya sungkan dan sebagainya. Lalu akhirnya kita tidak mengatakan kebenaran. Setiap pengerja yang masuk di pastori, saya selalu bilang, saya tidak suka orang yang suka berbohong. Lebih baik kamu jujur walaupun itu menyakitkan mungkin untuk saya, dan hasilnya adalah mungkin kamu kena tegur dan itu menyakitkan untuk kamu, saya bilang, daripada kita harus berbohong, saya bilang. Oleh karena itu saya katakan, ayo jangan kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Kenapa? Karena tanda mereka yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dapat merespon keselamatan dengan baik dan dengan benar, adalah Roh Kudus itu memberikan kita kuasa untuk bersaksi. Jadi kita berani mengatakan hal yang tidak benar ketika kita melihat sesuatu itu memang tidak benar, ya. Tentunya dengan cara-cara yang daripada Tuhan, dengan cara-cara hikmat. Nah, oleh karena itu Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem." Perhatikan baik, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ketika Roh Kudus turun ke atas kita, kita mampu merespon keselamatan itu dengan cara yang benar. Maka firman Tuhan bilang, kamu terima kuasa loh. Kamu terima kuasa, kita semua terima kuasa. Oleh karena itu ayo kita respon keselamatan dengan benar. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu memberikan kita kemampuan, kuasa. Bukan hanya kemampuan, tetapi power, kuasa untuk kita bersaksi. Matius 10 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata begini, "Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu," katanya. Jadi seperti yang saya sering katakan, bahwa perubahan itu berasal daripada Tuhan. Kita nggak mampu, tetapi Tuhan mencari kita yang mau. Ketika kita mau, Tuhan, aku mau dirubah, maka Tuhan akan mengubah dan menguasai hidup kita. Ya, kenapa seseorang itu bisa kesurupan? Karena dia mau, dia membuka celah. Waktu saya masih kecil, saya lihat orang-orang yang kesurupan, mereka bikin satu pertunjukan. Mereka makan beling dan sebagainya, mereka tidak merasa sakit, mereka tidak merasa perih dan sebagainya. Kenapa? Kenapa mereka bisa kesurupan? Karena mereka memberikan dirinya untuk dikuasai oleh kuasa-kuasa tersebut. Nah, firman Tuhan berkata, bukan kita lagi yang berkata-kata, melainkan Tuhan kita, Bapa kita. Jadi ayo kita merespon keselamatan dengan benar, maka kita akan Tuhan berikan kuasa. Sebab perubahan itu berasal daripada Tuhan. Kuasa itu berasal daripada Tuhan. Nah, yang kedua, kalau tadi Roh Kudus membuat kita mempunyai kuasa untuk bersaksi, maka yang kedua adalah Roh Kudus itu menyatukan kita sebagai orang percaya. Jadi tidak ada orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tidak suka memecah belah. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tidak suka ngomong yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kepada si A dia ngomong A, kepada si B dia ngomong
B gitu ya. Enggak, tetapi Roh Kudus itu, kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dia merespon keselamatan dengan benar, maka Roh Kudus itu akan menyatukan setiap kehidupan orang percaya. Kita menjadi orang yang membawa damai. Kita menjadi orang yang menjadi pemersatu, bukan orang yang memecah belah. Nah, oleh karena itu mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka selalu diinginkan. Ketika mereka tidak ada, orang-orang akan merasa, aduh sepi ya, aduh pingin si A ini ada, aduh pingin si B ini ada. Kenapa? Karena orang-orang sekarang suka bilang vibe-nya positif katanya gitu ya. Tetapi saya yakin itu tidak hanya sekedar vibes, tetapi itu bicara tentang kuasa. Tetapi itu bicara tentang Holy Spirit. Ketika Roh Kudus menguasai hidup kita, tentunya ketika kita merespon dengan benar ya, Roh Kudus akan menguasai mereka yang merespon keselamatan dengan benar. Maka firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus itu menyatukan orang percaya. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 yang kita sudah baca. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu katanya. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah itu, jadi bersatu. Persatuan ada di dalam satu komunitas, ada dalam satu kelompok di mana Roh Kudus memenuhi dan menguasai kehidupan mereka. Ya, oleh karena itu ayo hari-hari ini lucu ya, ketika platform media sosial semakin banyak. Ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, ada segala macam, di mana sebenarnya kita semakin mudah untuk mendapatkan firman Tuhan, kita mendapatkan input-input kerohanian, tetapi banyak juga kita temukan di dalam media sosial ini para orang-orang yang mengaku Kristen tetapi mereka berdebat antara satu dengan yang lain ya. Mereka berdebat sampai marah-marah di medsos dan sebagainya, padahal sama-sama orang Kristen gitu. Nah, tetapi firman Tuhan tidak mau. Kenapa? Karena orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mereka punya ciri khas, yaitu mereka itu menjadi pemersatu. Kenapa? Karena Roh Kudus itu mempersatukan orang percaya. Nah, jadi kita lihat saja, saya nggak suka debat orangnya. Nah, jadi kalau misalnya ada perdebatan ya, sebisa mungkin saya keluar dari situ. Kenapa? Karena semuanya itu membuat kita hanya semakin jauh daripada kuasa Tuhan. Ya, saya tidak berlama. Efesus 4 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Perhatikan baik, ayo biarlah kita menjadi orang-orang yang mempersatukan ya. Sama seperti cara Roh Kudus tersebut bekerja, bahwa Roh Kudus itu mempersatukan. Yang terakhir, Roh Kudus itu mengubah kehidupan orang percaya. Yes, mereka yang dipenuhi Roh Kudus, maka kehidupannya pasti berubah. Kenapa? Karena bukan mereka yang mengubah, melainkan roh yang tinggal di dalam kita, itu yang mengubah kehidupan kita. Perhatikan baik, cara Tuhan itu bekerja dari dalam lalu dia keluar, bukan dari luar lalu ke dalam. Makanya ada firman Tuhan yang bilang bahwa perhiasan-perhiasan rohani itu bukanlah perhiasan seperti kalung, anting-anting dan sebagainya. Walaupun itu bukan hal yang salah, tetapi perhiasan roh kita, perhiasan roh kita adalah sesuatu yang dari dalam, lalu itu keluar, dia keluar. Nah, oleh karena itu ayo kita punya Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu mengubahkan kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus maka kita gak akan pernah bisa berubah. Orang bilang aku berubah, tetapi kalau selama dia tidak mengizinkan dan merespon keselamatan itu dengan benar, Roh Kudus menguasai hidupnya, maka sebenarnya gak akan ada yang berubah. Semuanya hanyalah orang Surabaya suka bilang ketok-ketokan saja ya. Tetapi sebenarnya dia tidak benar-benar berubah. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-38. Saya akan bacakan 37 sampai 38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tuhan butuh pertobatan untuk sebuah perubahan. Tuhan tidak akan mampu, bukan Tuhan tidak mampu. Kita tidak akan pernah mengalami perubahan yang daripada Tuhan kalau kita tidak memulainya dengan pertobatan. Karena orang-orang yang bertobat, mereka pasti dirubah Tuhan ya. Sampai ada pujian mengatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Saya berdoa firman Tuhan ini memberkati kita semua. Dan biarlah firman Tuhan ini dengan kuasanya memberikan rema kepada kita masing-masing pribadi,
lepas pribadi. Nah, perhatikan baik, saya akan tutup dengan sebuah ayat dalam Sakaria pasal yang keempat ayat yang ke-6 ya. Saya akan tutup dengan ayat ini. Sakaria sebentar. Sakaria pasal yang keempat ayat yang ke-6, firman Tuhan. Maka berbicaralah ia kepadanya, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Mari kita respon keselamatan dengan benar, sehingga keselamatan tersebut akan menguasai kehidupan kita lewat Roh Kudus-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu Bernike. Kami percaya kami diberkati Tuhan, dan kami serahkan malam hari ini di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati dan mengurapi kami, Engkau juga yang melindungi kami. Terima kasih sepanjang hari ini Tuhan sudah memberkati kami dengan segala kepercayaan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan berikan, dan kami mau Tuhan Yesus, biar kami bekerja tidak melihat manusia, tapi kami melihat Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dalam hari-hari kami, semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu pada malam hari ini hamba-Mu berdoa bagi Pak Ezekia, berdoa bagi Ibu Bernike, Tuhan yang memberkati. Bahkan Saudari Hana yang saat ini sedang ada di luar kota, biar Tuhan juga yang melindungi dan menyertai. Kembalikan di rumah dengan selamat tanpa kurang satu apapun, sebab Tuhan mengasihi Saudari Hana. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Saudara Jeffrey dan keluarga, Tuhan yang memberkati. Hari ini Saudara Jeffrey juga bisa bekerja dan sebagainya, dan itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terus lanjutkan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan anak-Mu ini Tuhan, dengan segala berkat yang Tuhan sudah persiapkan. Berikan iman yang teguh dan perlindungan daripada Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi Saudara Filmon dan juga Saudari Adel, berdoa bagi pernikahan yang mereka rencanakan, dan mereka memohon Tuhan yang membentuk pernikahan tersebut. Karena memang ya, Engkaulah yang membentuk pernikahan, dan Engkau yang menaruh damai sejahtera dalam rumah tangga. Oleh karena itu pada malam hari ini kami berdoa satu hati untuk Saudara Filmon dan Saudari Adel. Persiapkan hati mereka Tuhan untuk masuk di dalam rencana Allah, supaya apapun yang mereka kerjakan di dalam pernikahan tersebut, semuanya Tuhan buat berhasil. Biar mereka hidup dalam kekudusan dan kebenaran menjadi kitab yang utama dalam hidup mereka. Mereka tidak goyah, mereka terus melakukan kebenaran dan menyenangkan hati Tuhan. Berdoa bagi pekerjaan Saudara Firman juga dan Saudari Adel. Berdoa juga pada malam hari ini untuk Pak Han. Tuhan yang memberkati keluarga dari Pak Han dan Pak Han juga. Tuhan yang memberikan kesehatan dan Tuhan yang memberikan kekuatan. Terus taruh iman, dan biarlah iman itu semakin besar dalam kehidupan anak-Mu ini Tuhan. Merawat dan melindungi serta menjadi perisai dalam kehidupan rumah tangganya. Berkati pekerjaan, berkati segala sesuatunya. Berkati juga Saudari Grace yang ada di luar pulau, Tuhan yang memberkati keluarganya. Kami juga serahkan di dalam tangan Tuhan. Biar kasih Kristus ada dalam kehidupan keluarganya, memberkati orang tuanya juga, bahkan seluruh saudara-saudaranya ada dalam perlindungan dan kebaikan Tuhan. Tuhan yang buat anak-Mu ini mengenal Engkau, dan biar dia terus melanjutkan kesetiaan yang dia lakukan kepada Tuhan, supaya dia terus mencintai ibadah dan bertemu dengan Tuhan. Berdoa bagi Saudara Wanto Tuhan, dengan berkat Tuhan Engkau yang memanggil anak-Mu ini Tuhan Yesus untuk diproses menjadi hamba-Mu. Dan kami tahu itu tidak mudah, tetapi ini doa kami, biarkan panggilan Tuhan tetap nyata dalam hidupnya. Dia dapat melihat Yesus di dalam setiap perkara kehidupannya, dan dia dapat menyaksikan bagaimana kemurahan dan kasih Tuhan terjadi. Pertemukan dia juga dengan orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, satu frekuensi dengan dia Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu sekali lagi biar berkat Tuhan terus ada dalam hidup kami, memberkati setiap kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan. Istirahat mereka pada malam hari ini biar menjadi istirahat yang diberkati. Sekali lagi istirahat dari Pak Ezekia, Ibu Bernike, istirahat dari Saudari Hana, Saudara Jeffrey, Saudara Filmon, Saudari Adel, Pak Han, Saudari Grace, dan Saudara Wanto. Kami semua mau beristirahat, dan kami yakin, kami percaya besok kami bangun dengan tubuh sehat, tubuh kuat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu kekasih Tuhan, mari angkat tanganmu.
Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan, kekuatan yang selalu baru dan tidak pernah berhenti dari Roh Kudus, menyertai hidupmu dari hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang sempurna, berkat yang tidak akan pernah diambil daripadamu, dipindah tangankan, bahkan dibatalkan. Karena berkat itu Tuhan siapkan memang untuk hidupmu. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah diberkati, bersama-sama kita mau katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam, selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati.